caka caka can can caka caka can can caka 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 can. Berjumpa kembali bersama Bapak di sini dalam pelajaran sejarah. Baik, sebelum untuk memulai pelajaran pagi hari ini, ada lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan untuk dipimpin doanya terlebih dahulu. Baik, doa selesai. Baiklah, selanjutnya Bapak akan mengabsen untuk kehadiran pada hari ini. Yang pertama yaitu Budi Utomo, Edwin Faizal, Taufik Hidayat, Deki Saputra, terakhir Alan RG. Baik, semuanya sudah hadir hari ini. Baik, selanjutnya sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, Bapak juga ingin mengajukan pertanyaan kepada kalian. Apakah sudah ada yang tahu materi apa yang akan Bapak sampaikan hari ini? Bagus, benar. Hari ini kita akan membahas mengenai zaman praaksara serta terbentuknya kepulauan di Indonesia. Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu kalian dapat menjelaskan pengertian zaman praaksara, dan yang kedua mampu menjelaskan proses alam terjadinya kepulauan di Indonesia. Oke, langsung saja Bapak akan menjelaskan mengenai zaman praaksara. Pengertian zaman praaksara. Zaman praaksara adalah zaman kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Praaksara sendiri berasal dari dua kata, yakni pra dan aksara. Pra berarti sebelum, aksara berarti tulisan. Jadi dapat diartikan zaman praaksara adalah zaman kehidupan sebelum mengenal tulisan. Ada istilah lain yang mirip dengan istilah zaman praaksara, yaitu nirleka. Nirleka juga berasal dari dua kata, yakni nir dan leka. Nir berarti tanpa, dan leka berarti tulisan. Jadi dapat diartikan artinya zaman tanpa tulisan. Karena pada saat itu belum ada tulisan, maka untuk mengetahui sejarah dan hasil-hasil kebudayaan manusia adalah dengan melihat beberapa sisa peninggalan yang dapat kita temukan. Yang jadi pertanyaan adalah, kapan waktu dimulainya zaman praaksara dan kapan zaman praaksara itu berakhir? Itu sampai sekarang masih menjadi pertanyaan para sejarawan. Praaksara dimulai itu sejak ada manusia ada di bumi ini. Sedangkan zaman praaksara itu berakhir ketika manusia sudah mengenal tulisan. Itulah titik mulai masa praaksara. Zaman praaksara berakhir setelah manusia mulai mengenal tulisan. Pertanyaan yang sulit untuk dijawab adalah, kapan tepatnya manusia itu mulai ada di bumi ini sebagai petanda bahwa zaman praaksara itu dimulai. Sampai sekarang, para ahli belum dapat secara pasti menunjukkan kapan waktu mulai ada manusia di muka bumi ini. Tetapi yang jelas, bumi yang rentang. Tapi yang jelas, untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu memahami kronologi perjalanan kehidupan di permukaan bumi ini yang rentang waktunya sangat panjang. Bumi yang kita huni sekarang ini diperkirakan sudah berumur 2.500 juta tahun yang lalu. Proses alam terjadinya kepulauan di Indonesia. Ada banyak teori dan penjelasan tentang penciptaan bumi, mulai dari mitos sampai pada penjelasan agama serta ilmu pengetahuan. Nah, sebab kita di sini belajar sejarah sebagai cabang keilmuan, pembahasannya adalah pendekatan ilmu pengetahuan, yakni asumsi-asumsi ilmiah yang kiranya tidak perlu bertentangan dengan ajaran agama. Salah satu teori ilmiah tentang terbentuknya muka bumi ini adalah teori Big Bang atau teori dentuman. Teori ini paling dikemukakan oleh sejarawan terkenal, yaitu Stephen Hawking dari Inggris.
Dalam teori ini menyatakan bahwa alam semesta mulanya berbentuk gumpalan gas yang mengisi seluruh jagat raya. Jika digunakan teleskop Mount Wilson untuk mengamatinya, akan terlihat ruang jagat raya itu luasnya mencapai 500 juta tahun cahaya. Gumpalan gas itu suatu saat meledak dengan satu dentuman yang amat dahsyat. Setelah itu, materi yang terdapat di alam semesta tersebut berdesakan satu sama lain dalam kondisi kepadatan dan suhu yang sangat tinggi. Sehingga hanya tersisa energi berupa proton, neutron, dan elektron yang bertebaran ke seluruh arah. Ledakan dahsyat itu menimbulkan gelembung-gelembung alam semesta yang menyebar dan mengambang ke seluruh jagat raya, sehingga membentuk galaksi-galaksi, bintang-bintang, planet-planet, termasuk yang planet yang kita huni sekarang ini, yaitu Bumi. Di samping itu, banyak planet lain, termasuk bintang-bintang yang menghiasi langit yang tak terhitung jumlahnya. Boleh jadi ukurannya lebih besar dari planet Bumi. Bintang-bintang berkumpul dalam suatu gugusan, meskipun antar bintang berjauhan letaknya di luar angkasa. Selanjutnya, ada juga ilmuwan astronomi yang mengibaratkan galaksi bintang-bintang itu tidak ubahnya seperti sekumpulan anak ayam yang tak mungkin dipisahkan dari induknya. Jika di mana ada anak ayam di situ, pasti ada induknya. Seperti halnya dengan anak-anak ayam, bintang-bintang di angkasa tidak mungkin gemerlap sendirian tanpa disandingi dengan bintang-bintang lainnya. Sistem alam semesta dengan semua benda langit sudah tersusun menakjubkan dan masing-masing beredar secara teratur rapi pada sumbu masing-masing. Selanjutnya, proses evolusi alam semesta itu memakan waktu kronologis yang sangat lama, sampai berjuta-juta tahun. Terjadinya evolusi bumi sampai adanya kehidupan memakan waktu yang sangat panjang. Ilmu paleontologi membaginya dalam 6 tahapan. Masing-masing ditandai oleh peristiwa alam yang menonjol, seperti munculnya gunung berapi, benua, makhluk-makhluk hidup, termasuk manusia yang termasuk makhluk hidup yang merupakan spesies paling sederhana. Proses evolusi bumi sendiri itu dibagi menjadi 4 tahapan periode. Yang pertama yaitu Azoikum, berasal dari bahasa Yunani yang berarti A berarti tidak, dan Zun berarti hewan, yaitu zaman sebelum adanya kehidupan. Pada saat ini bumi baru terbentuk dengan suhu yang relatif tinggi. Waktunya diperkirakan sekitar 1 miliar tahun yang lalu. Yang kedua yaitu Paleozoikum, yaitu zaman purba tertua. Pada masa ini sudah meninggalkan fosil flora dan fauna, berlangsung kira-kira sekitar 350 juta tahun yang lalu. Yang ketiga yaitu Mesozoikum, yaitu zaman purba tengah. Pada masa ini hewan-hewan diperkirakan mulai hidup, seperti hewan mamalia, hewan amfibi, burung, tumbuhan, dan bunga-bunga mulai tumbuh di bumi. Diperkirakan sekitar yaitu 140 juta tahun yang lalu. Yang terakhir yaitu zaman Neozoikum. Zaman Neozoikum yaitu zaman purba baru, yang dimulai sejak 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini dapat dibagi lagi menjadi 2 tahap, tersier dan kuarter. Zaman es mulai menyusut dan makhluk-makhluk tingkat tinggi dan manusia mulai hidup. Penjelasan tadi, sejarah kepulauan di Indonesia terbentuk melalui proses yang sangat panjang dan rumit. Sebelum bumi didiami manusia, kepulauan ini hanya diisi tumbuhan, flora, dan fauna yang masih sangat kecil dan sederhana. Alam juga harus menjalani evolusi terus-menerus untuk menemukan keseimbangan agar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan iklim dan alam, sehingga makhluk hidup dapat bertahan dan berkembang biak mengikuti seleksi alam. Dan
kepulauan ataupun wilayah maritim seperti yang kita temukan sekarang ini terletak di antara dua benua dan dua samudra. Yaitu antara benua Hindia di barat dan samudra Pasifik, antara benua Asia di utara dan Australia di selatan, dan antara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Hindia di barat dan Samudra Pasifik di timur. Faktor letak ini yang mempengaruhi letak strategis sejak zaman kuno sampai sekarang. Namun sebelum itu, marilah kita sebentar berkenalan dengan kondisi alamnya, terutama dengan unsur-unsur geologi dan unsur-unsur geodinamika yang sangat berperan dalam pembentukan kepulauan di Indonesia. Menurut para ahli bumi, posisi pulau-pulau di kepulauan Indonesia terletak di atas tungku api yang bersumber dari magma dalam telur bumi. Inti perut bumi tersebut berupa lava cair bersuhu sangat tinggi. Makin dalam tekanan dan suhu semakin tinggi. Pada suhu yang tinggi itu, material-material akan meleleh, sehingga material di bagian dalam bumi selalu berbentuk cairan panas. Suhu tinggi ini akan terus bergejolak mempertahankan cairan sejak jutaan tahun lalu. Ketika ada celah lubang keluar, cairan dari ribuan derajat menjadi hanya bersuhu normal, sekitar 30 derajat. Pada suhu ini, cairan lava akan membentuk batuan beku atau kerak. Keberadaan kerak benua ini dan kerak-kerak samudra selalu bergerak secara dinamis. Akibat tekanan magma dari perut bumi, pergerakan unsur-unsur geodinamika ini dikenal sebagai kegiatan tektonis. Sebagian wilayah di kepulauan Indonesia merupakan titik temu di antara tiga lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia Selatan, lempeng Eurasia di utara, dan lempeng Pasifik di timur. Pergerakan lempeng-lempeng tersebut dapat berupa subduksi, pergerakan lempeng ke atas, abduksi, pergerakan lempeng ke bawah, dan kolisi, pergerakan tumbukan lempeng. Pergerakan lain dapat berupa permisahan atau divergensi lempeng-lempeng. Pergerakan mendatar berupa pergeseran lempeng-lempeng tersebut masih terus berlangsung hingga sekarang. Perbenturan lempeng-lempeng tersebut menimbulkan dampak yang berbeda. Namun, semuanya telah menyebabkan wilayah kepulauan secara tektonis merupakan wilayah yang sangat aktif dan labil hingga rawan gempa sepanjang waktu. Nah, mengenai penjelasan materi hari ini, yaitu mengenai zaman praaksara dan zaman tentang kepulauan, terbentuknya kepulauan di Indonesia. Nah, untuk itu bagi kalian yang belum paham atau yang ingin bertanya, silakan bertanya. Baik, pada saudari Deki, silakan pertanyaannya. Oke, pertanyaan dari Deki yaitu mengenai apakah zaman Pithecanthropus atau zaman purba itu dapat dikatakan sebagai zaman praaksara. Baik, Bapak akan menjawab. Bisa dikatakan iya. Mengapa? Karena pada zaman tersebut manusia masih sangat primitif atau zaman purba. Zaman purba sendiri termasuk di zaman dalam Azoikum. Sedangkan untuk seperti tulisan kebudayaan, zaman itu masih belum terbentuk. Jadi dapat dikatakan, dan juga berupa bukti-bukti peninggalan tulisan pada zaman tersebut belum ada. Jadi untuk sampai sekarang dapat dikatakan bahwa zaman Pithecanthropus tersebut masih dikatakan belum mengenal tulisan, karena sampai sekarang belum dapat dibuktikan peninggalan dari tulisan-tulisan pada zaman tersebut. Bagus sekali Deki atas pertanyaannya. Baik, jika pelajaran hari ini nampaknya selesai. Kesimpulan pada pelajaran pada hari ini, zaman praaksara dapat diartikan adalah zaman kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Pada zaman tersebut manusia belum mengenal tulisan sama sekali, dan mereka hanya memenuhi kebutuhan hidup dan bertahan hidup. Dan terbentuknya kepulauan di Indonesia itu melalui pembentukan lempeng-lempeng, melalui aktivitas tektonik yang sangat panjang serta rumit, sehingga terbentuklah kepulauan negara kita sekarang. Ini Bapak rasa sudah cukup, tapi sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, ada lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk dipimpin doanya.
Baik, berdoa selesai. Baik, pertemuan hari ini selesai dan semoga saja materi yang Bapak sampaikan hari ini semoga dapat berguna dan dapat kalian pahami. Baik, Bapak rasa cukup sekian. Bapak akhiri wassalamualaikum.